dugaan tindak pidana korupsi pada Kemendikbudristek ya, dalam pengadaan digitalisasi pendidikan tahun 2019-2023. Nah, bagaimana kasus posisi singkatnya? Jadi dalam perkara ini diduga ada persekongkolan atau permufakatan jahat ya dari berbagai pihak dengan cara apa? Mengarahkan kepada tim teknis agar membuat kajian ya, agar membuat kajian teknis terkait pengadaan peralatan TIK. Ini terkait dengan teknologi kependidikan ya. Tapi pencopotan Anda ini kan diikuti isu tidak sedap ya, bahwa ada temuan pembayaran tunjangan profesi guru yang kelebihan bayar. Ini istilah yang sering dipakai ke Anda juga, kelebihan bayar. 23,3 triliun kalau tidak salah angkanya ya. Kemudian yang menuduh Anda ini korupsi. Jadi Anda korupsi 2,3 triliun itu yang membuat Anda dicopot. Justru itu adalah surat dari kami kepada Kementerian Keuangan menyatakan bahwa ada begitu banyak uang ditransfer kepada guru yang gurunya nggak ada. Itu justru laporan dari kami dan ada suratnya. Jadi bukan dibalik nih. Jadi dan itu bukan dari Kemdikbud, itu dari Kementerian Keuangan yang ditransfer langsung ke daerah kepada guru yang kita lihat ini bermasalah. Malah kita laporkan. Jadi, Bang, alasan sebenarnya hanya Bapak Presiden yang tahu. Anda semua hanya tahu pelanggaran rakyat kecil. Lihat pelanggaran yang gede-gede itu. Jangan hanya tertibkan yang kecil, yang besar juga harus ditertibkan. Kalau tepuk tangan keras masih kecil artinya. Nggak apa-apa, kan kita membesarkan yang kecil. Syaratnya untuk kami harus kuliah dulu. Soal lulus apa tidak soal lain. Dan tidak ada catatannya lulus berapa tahun, tidak ada. Biasanya makin panjang lulusnya makin terampil organisasinya. Bisa kualat gitu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini menjadi malam istimewa bagi kita semua di sini. Dan bagi saya khususnya, alhamdulillah karena rumahnya dipakai oleh kami. Jadi tadi Pak Nazarudin mengingatkan, Pak Nazarudin ini pertama kali, karena sebelumnya kalau di Menteng biasanya di rumahnya Pak JK. Tapi tahun lalu Pak JK sudah ngasih warning. Karena itu tahun ini diikhlaskan lebih dulu di sini daripada rumahnya Pak JK. Sebetulnya karena beliau lagi di Turki, itu bukan lain-lain. Jadi alhamdulillah. Yang kedua saya ingin sampaikan terima kasih. Kita sampaikan apresiasi Profesor Dr. Siti Zuhro dan semuanya, seluruh jajaran Majelis Nasional kami, para Dewan Pakar Majelis Nasional, dan juga penceramah kita Profesor Andi Faisal Bakti yang tadi lengkap 7 hal. Jadi saya lebih dari vertikal dan horizontal. Jadi Bang Manimang saya nangkap lebih Bang. Saya nangkap ada 7 hal tadi. Tapi isinya apa lihat rekaman nanti. Lihat rekaman. Jadi pesan dari Prof. Andi tadi saya rasa penting sekali, terutama yang terkait horizontal yang kadang-kadang terlewatkan. Yang terhormat di sini banyak sekali senior-senior kita, kalau disebut satu-satu cukup panjang, Pak Jampar Hamzah,
Di sini ada Bang Ismail, Bang Egy, semuanya aja kalau disebut satu-satu panjang. Dan ketua tadi disebutnya Bang KY ya, ketua Komisi Yudisial Bang Aidil. Bang Aidil dan juga hadir Bang Hamdan Zulfadi pojok sana. Ya, terima kasih pada semuanya yang hadir pada malam hari ini. Tadi saya sebelum kesini saya cek berapa jumlah yang hadir. Menurut catatan yang tercatat 728. Jadi masya Allah yang hadir banyak. Kalau belumnya nggak tercatat ya. Biasanya kami itu terampil dan nyatet Pak. Terampil dan tercatat itu ada, tapi kita tercatat selalu terampil. Jadi alhamdulillah kita bersyukur. Dan ini memang adalah forum silaturahmi yang sangat egaliter. Sulit menemukan forum silaturahmi yang seegaliter kami yang diselenggarakan beberapa kali. Di sini ketemu siapa saja, dari mana saja, bisa bersapa dengan siapa saja. Ya itulah kami dan harus dipertahankan sini. Ini sesuatu yang tadi sebetulnya saya undang juga. Di sini ada duta besar Turki. Sebetulnya bukan duta besar Turkinya saja, tapi beliau dengan seorang tamu saya tadi siang. Beliau adalah seorang pengelola kegiatan pendidikan yang sekolahnya saja di Turki lebih dari 200 sekolah. Di seluruh dunia ada lebih dari 8 atau 10 universitas di seluruh dunia. Jadi beliau datang ke Indonesia, saya undang kita untuk coba kita bangun universitas dengan taraf internasional di Indonesia bersama-sama dengan mereka. Jadi saya ajak datang ke sini, tapi rupanya ada panggilan ketemu pejabat yang tidak bisa dihindari, dia jalan duluan. Dan yang menarik, ini mirip dengan kita, ini entrepreneurship to land. Dia itu adalah lulusan SMA yang gagal masuk kuliah. Karena itu ikut bimbingan tes. Sambil bimbingan tes, dia dengar bimbingan tesnya ini agak bangkrut. Dia pinjam uang ayahnya, dibeli bimbingan tesnya. Ini orang dahsyat, umur 18 tahun. Jadi bimbingan tesnya dibeli, dibesarkan, dan akhirnya menjadi salah satu perguruan swasta terbesar di Turki. Jadi nama singkatannya BAU, bahasa Turkinya agak susah nyebutnya. Tapi bahasa Indonesia kurang enak singkatannya itu. BAU gitu. Karena itu saya enggak ya, sebutnya BAU aja lah, jangan dipanjangkan gitu. Ini salah satu contoh. Saya ajak ke sini, saya katakan nanti malam akan ada iftar dengan orang-orang yang mendapatkan manfaat pendidikan dan bisa memberikan manfaat pada begitu banyak masyarakat karena mereka diangkat lewat pendidikan. Kami adalah orang-orang yang diangkat lewat pendidikan. Karena syaratnya untuk kami harus kuliah dulu. Soal lulus apa tidak soal lain. Dan tidak ada catatannya lulus berapa tahun, tidak ada. Biasanya makin panjang lulusnya makin terampil organisasinya. Dan memang kita semua jarang kok ditanya dulu, nggak pernah. Seingat saya selama kami itu nggak pernah ada pertemuan tanya dulu antum berapa tahun kuliah. Nggak pernah. Itu sangat sensitif. Tapi yang pasti yang kuliahnya masuk cepat, lulus cepat, jarang muncul aktif di HRD. Jarang. Tapi biasanya kalau sudah organisasi mereka bagian terima perintah. Yang kuliahnya lama bagian beri perintah. Jadi udah bisa dikira-kira megang mikrofon ini lama semua. Jadi, iya, ini begitu nyebut lama kuliah mah agak sensitif. Tapi alhamdulillah, ini satu ciri yang pasti. Kita ini meskipun lama kuliah itu bukan apa-apa, kita menikmati belajar. Kita menikmati belajar, karena itu tidak ingin segera lepas dari proses pembelajaran. Bahkan pertemuan tadi pun, kalau kita pertemuan sekarang kita ini pembelajaran. Semua satu-satu datang dan menyampaikan, dan kita semua di sini ambil hikmahnya. Saya rasa terjaga semangat itu. Jadi alhamdulillah malam hari ini saya bersyukur sekali, dan teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik, abang,
Dan hari ini memang juga bersejarah karena berkumpul di sini ya Kahmi ya Forhati. Dan belum pernah dalam sejarah Kahmi, Forhati dua-dua ketua perempuan. Harus ada. Teman-teman silahkan daftar Forhati kalau boleh. Saya bilang tadi sama Kak Hanifah, saya nggak mungkin daftar Forhati, tapi pertama kali kita punya dua perempuan dan ini contoh organisasi-organisasi lain. Kami telah mendahului dengan Mbak Siti Zuhro menjadi ketua koordinator kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bicara di sini saya ingin sampaikan sedikit, urusannya banyak, besar. Besar kecil itu ada ukurannya. Kalau berat ringan soal perasaan. Kita bisa anggap itu ringan, bisa anggap itu berat. Tapi kalau besar urusannya agak banyak. Dan apapun, alhamdulillah, apapun bukan hanya perspektif teknokratik, tapi sering juga dilihat dalam perspektif politis. Karena itu selain teknokratik juga harus kerja mau tidak mau, harus mengantisipasi aspek politiknya juga. Nah, apa yang menjadi masalah terbesar di kota ini seringkali kita sebut sebagai masalah macet, masalah banjir. Itu adalah masalah besar. Tapi kalau kita tanya pada masyarakat yang senyatanya di luar sana, apa sesungguhnya masalah terbesar, maka akan menyebut masalah terbesar adalah lapangan kerja, adalah kemiskinan, ketimpangan. Itu masalah terbesar yang dihadapi. Di kota ini, semua yang dijanjikan Republik dituliskan. Kita berjanji untuk mencerdaskan. Kita berjanji untuk memajukan kesejahteraan umum. Kita berjanji untuk melindungi. Dan kita berjanji untuk menjadi bagian dari dunia. Itu dijanjikan. Tapi kalau kita lihat kenyataannya di Jakarta, di kira-kira 3 km dari Monas, di situ tempat kemiskinan paling ekstrim di Republik ini. Kupat miskin istilahnya, kampung padat, kumuh padat miskin, kupat miskin yang tanpa MCK. Diperkirakan di Jakarta lebih dari 500.000 penduduk tidak memiliki MCK. Diperkirakan 3 juta penduduk di kota ini penghasilannya di bawah 1 juta rupiah. 3 juta penduduk, yaitu 30% dari penduduk kota ini non-muslim. Dan kita semua tahu apa makna 1 juta rupiah di ibu kota. Kita tahu persis. Dan itu semua lokasinya tidak jauh. Kita mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan di ibu kota ini, jalan ke utara, di Jakarta Utara, separuh siswa yang masuk SD kelas 1 tidak pernah lulus SMA kelas 3. Separuh. Yang selesai hanya 52%. 48% tidak pernah masuk dan lulus SMA. Di Jakarta Barat sama. Seluruh DKI total sepertiga anak kita tidak pernah menyelesaikan SMA. Ini bukan Papua. Ini bukan pedalaman Sulawesi. Ini bukan pedalaman Kalimantan. Ini ibu kota. Ini ibu kota. Dan di Jakarta ini 4 juta penduduknya tidak punya akses air bersih. Tidak punya. Padahal tanpa air bersih tidak mungkin hidup sehat. Tidak mungkin. Dan tanpa air bersih itu membuat menjadi orang miskin di Jakarta lebih mahal daripada menjadi orang makmur di Jakarta. Kenapa lebih mahal? Airnya per bulan mereka bisa harus bayar 600.000 rupiah. Sementara kita yang rumah-rumah langganan paling 120 ribuan rupiah per bulan. Mereka 600.000 rupiah. Kenapa? Belinya jerigenan. Kemudian listrik. Ini kita lihat di satu bohlam ini, nggak tahu berapa lampu ini, satu gantungan ini. Mereka ambil listrik 3 bohlam, biayanya bisa 50.000 rupiah per bulan. 50.000 rupiah. 50.000 rupiah itu murah, tapi kalau 3 bohlam mahal. Dan kalau kita di sini bayarnya mungkin mahal, tapi jumlahnya ya kulkas, ya AC, ya TV, ya ini semua. Jadi misalnya, it is more expensive being a poor family than being a wealthy family di Jakarta ini. Tapi mereka suaranya tak terdengar, mereka suaranya tak terlihat. Kenapa mereka tidak ada di sosial media? Mereka tidak didengar oleh media-media. Wartawan-wartawan yang menemani saya kampanye semuanya bilang, baru pertama kali lihat ada kampung seperti ini. Saya bilang, where have you been? Selama ini di mana? Kita juga termasuk di mana? Saya menyadari persoalan ini justru karena dibawa pada saat proses kampanye. Proses kampanye kemarin menyadarkan kenyataan yang tertutup.
Dan tantangan kita adalah selama ini prioritasnya adalah memberikan fasilitas pada kelompok yang sudah makmur. Kemarin yang berjuang adalah mereka yang di bawah. Kemarin berjuang adalah kemarin mereka yang ingin mendapatkan porsi lebih adil. Karena itu target kita menghadirkan keadilan bagi mereka. Sekarang bergeser. Yang besar biar terus besar. Tidak perlu dikecilkan. Tapi yang kecil harus dibesarkan. Dan yang kecil tidak terlalu lama dibesarkan. Nah, sekarang karena itu, dan alhamdulillah untungnya kemarin pada masa perjuangan kemarin, semua yang berjuang ini, seluruhnya kita semua yang terlibat dalam perjuangan, semuanya datang dengan iuran. Iuran semuanya. Ya, iuran pikiran, iuran tenaga, iuran, semuanya iuran. Iuran harta, iuran semuanya. Dan alhamdulillah yang besar-besar tidak ikut iuran di tempat ini. Salah perhitungan rupanya. Geser. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Karena ini bukan perubahan dalam artian retorik, tapi yang harus diterjemahkan dalam bentuk kerja teknokratik pada perencanaan pembangunan yang benar, kemudian pada pelaksanaan pembangunan yang benar. Jadi ini saya membayangkan seperti naik kapal tanker yang panjangnya 1 kilometer. Kalau mengubah arah itu harus memutar kemudi berpuluh-puluh kali. Baru pada kilometer ke-7 mungkin nampak itu geser. Sebelum itu akan belum nampak lihat. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Rangi. Ya, ini menggegerkan sekali. Ternyata bagaimana Kementerian Pendidikan, teman-teman, yaitu zamannya Pak Nadiem Makarim, ada korupsi yang hampir 10 triliun. Ini membuat kita tercengang ya. Bagaimana harusnya dunia pendidikan ini terbebas dari korupsi, ternyata terkena korupsi juga. Ini berbeda dengan kasus ataupun zaman Pak Anies Baswedan yang selalu bersih, teman-teman. Bahkan Pak Anies mengungkapkan ada aliran dana yang sekitar 23 triliun ya kan, dan itu Pak Anies sudah bereskan. Bagaimana menurut kalian?